Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-20. Namun pada hari ini kita bersama dengan seluruh gereja setiap tanggal 15 Agustus juga merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Anda tentu sudah hafal dengan kutipan Injil ini yang mengisahkan kunjungan Maria kepada Elisabet, dua wanita yang telah dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan karya keselamatan umat manusia. Yohanes yang lahir sebelum Yesus, dia akan mempersiapkan kehadiran Yesus di tengah umum. Yohanes menjadi perpindahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah Yesus tampil, nantinya Yohanes akan mundur dan membiarkan Yesus ambil peranan. Namun sebelum semuanya itu, dimulai peristiwa Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dengan kuasa Roh Kudus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kisah Maria diangkat ke surga tidak diceritakan di dalam kitab suci. Pesta ini atau hari raya ini merupakan wujud iman gereja. Gereja yang merayakan imannya. Di dalam tradisi gereja Katolik ada gelar-gelar yang diberikan secara khusus kepada Maria. Bahkan ajaran ini menjadi ajaran resmi gereja Katolik. Yang pertama, Maria tetap perawan. Yang kedua, Maria Bunda Allah. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda. Dan Maria diangkat ke surga merupakan dogma yang keempat yang dikeluarkan oleh gereja pada tahun 1950. Tentu saja gereja Katolik tidak mengeluarkan ajaran ini hanya sebagai ungkapan sentimental saja. Banyak orang salah mengerti terhadap ungkapan iman gereja pada Maria ini. Mereka seringkali mengkritik gereja Katolik lebih menghormati Maria daripada Yesus. Bahkan lebih beriman kepada Maria daripada kepada Yesus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak pernah beriman kepada Maria. Kita hanya beriman kepada Tuhan. Maria adalah manusia, sama seperti kita. Tapi Maria adalah manusia yang istimewa. Mengapa? Karena Maria sanggup menerima tugas perutusan yang tidak mudah. Kalau dia mengatakan, "Aku tidak mau menjalankan tugas ini," karya penebusan umat manusia dalam Yesus tidak akan pernah terjadi. Tetapi Maria menjawab, "Ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan karya keselamatan umat manusia terlaksana. Kesanggupan Maria ini tentu didasari oleh pribadi yang sangat berkualitas.
Maria adalah pribadi yang bermutu, manusia yang berintegritas. Maria dengan menjawab, "Ya, saya sanggup." Dia pasti juga menyadari konsekuensi-konsekuensi yang akan dia tanggung. Bahkan dengan menjawab "ya", Maria tidak memasang syarat apapun. Dia tidak mengatakan "saya mau, asalkan begini, asalkan begitu." Maria menjawab, "Ya, terjadilah menurut kehendakmu, bukan menurut kehendakku." Itulah yang membuat Maria menjadi pribadi yang sangat istimewa. Dia boleh dikatakan menjadi yang pertama di antara semua manusia yang memperoleh dampak atau buah karya penyelamatan Allah dalam Yesus. Dan itulah yang diimani, diyakini oleh gereja. Memang, sekali lagi, kisah cerita tentang Maria diangkat ke surga tidak ada di dalam kitab suci. Akan tetapi, tradisi gereja dari abad ke abad, umat telah merayakan dan meyakini Maria pasti diangkat ke surga, masuk ke surga, karena dia yang pertama kali, yang sulung boleh dikatakan, untuk beriman. Maria adalah teladan beriman kita. Maria adalah contoh pribadi manusia yang layak untuk kita tiru dan kita teladan dalam beriman kepada Allah, dalam mengikuti Yesus. Perayaan yang kita rayakan hari ini adalah ungkapan keyakinan akan nasib umat manusia. Maria diangkat ke surga, maka kita pun yang punya iman seperti Maria akan juga mengalami kemuliaan di surga seperti yang dialami oleh Maria. Andai kata kita berandai-andai Maria tidak diangkat ke surga, atau Maria tidak mulia di surga, apa gunanya iman kita? Kita pun lalu meraba-raba dan kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke sana. Maria padahal pribadi yang sungguh-sungguh telah memberikan seluruh hidupnya tanpa syarat untuk karya penyelamatan umat manusia. Kalau dia tidak dimuliakan oleh Allah dalam surga, lalu apa artinya jawaban ya yang dia berikan? Maka dari renungan-renungan itulah gereja berkeyakinan Maria telah masuk ke dalam kemuliaan di surga sebagai manusia yang pertama yang mendapatkan buah-buah keselamatan. Kita pun yang beriman seperti Maria akan mengalami apa yang dialami oleh Maria. Janji Tuhan untuk keselamatan manusia akan juga kita alami. Oleh karena itu, pada saat ini ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudari kita, bahkan orang yang sangat kita cintai telah mendahului kita karena sakit, karena tua, karena COVID, kita tidak perlu merasa cemas dan was-was tentang nasib mereka. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang yakin akan keselamatan yang dijanjikan Allah dalam Yesus, mereka juga hari ini seperti Maria akan masuk ke dalam kemuliaan surga. Marilah dengan iman ini, pada hari raya Santa Maria diangkat ke surga, kita persembahkan
saudara-saudari kita, orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita. Semoga mereka pun sekarang dipersatukan dengan Bunda Maria bersama semua orang kudus dalam kerajaan surga sebagaimana dijanjikan oleh Yesus. Mari kepadaku kalian semua, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada kalian. Semoga roti hidup, Ekaristi, yang selalu kita sambut menjadi jaminan bagi kita untuk akhirnya nanti bersatu dengan Tuhan bersama dengan Bunda Maria di surga. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Amin.